Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, jamaah sekalian fiddin. Insyaallah di pertemuan hari ini kita akan memulai kajian kita dengan kitab Syarah Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah, dan insyaallah kita akan mulai membaca kitab ini dari muqaddimah di halaman ketiga. Muqaddimah cetakan pertama. Setelah beliau membawakan muqaddimah berupa khutbatul hajah, beliau di sini menyampaikan pada halaman kelima, Allah Azza wa Jalla mengingatkan para hambanya tentang besarnya nikmat yang Dia anugerahkan kepada mereka, yaitu nikmat diberikan karunia berupa hidayah taufik dan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam. Ini berdasarkan firman Allah taala, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka, sebagian orang Arab, merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, jawab kepada mereka, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu, karena sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu pada keimanan jika kamu orang yang benar. Hal pertama yang bisa kita ambil sebagai faedah daripada firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Hujurat ayat 17 ini adalah Islamnya kita, imannya kita merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita sekarang ngerti manhaj, kenal sunnah, itu juga merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita semangat dalam belajar. Itu semuanya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita merasa berjasa kepada Allah Ta'ala ketika kita telah melakukan banyak hal bagi agama ini, bagi dakwah ini. Kenapa? Karena kita bisa melakukan ini dan itu, berperan di dalam dakwah, di dalam agama, itu juga sesungguhnya karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menegaskan, fa inna naf'a dzalika innama ya'udu 'alaikum. Bahkan segala amal saleh yang kalian lakukan, ibadah-ibadah yang kalian lakukan, ketaatan, taqarrub yang kalian lakukan, yang kalian mungkin banggakan itu, yang sebenarnya itu merupakan karunia dari Allah, sesungguhnya nanti kebaikannya akan kembali kepada kalian sendiri. Kalianlah yang akan menikmati hasilnya, kita juga yang akan menikmati hasilnya, bukan Allah. Kalau kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala umpamanya dimudahkan oleh Allah untuk menyebarluaskan dakwah salafiyah, seenggaknya di Solo aja ini misalnya, maka jangan pernah kita merasa berjasa kepada Allah. Peran saya besar, jasa saya besar, entah pikiran, tenaga, harta dan seterusnya. Enggak boleh begitu. Kenapa? Karena kita bisa melakukan itu semua disebabkan Allah yang memudahkan. Ditambah lagi hasil baik dari segala kebaikan yang kita lakukan itu, dari segala ketaatan yang kita lakukan itu, kembalinya ya ke kita juga. Kita juga yang akan menikmatinya. Terus buat apa? Atau alasan apa yang membuat kita harus merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agamanya? Maka jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. Bahagia boleh dengan ketaatan yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai ngerasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dua alasan itu tadi. Alasan pertama, Allah yang memberi kita kemudahan untuk melakukan semua kebaikan itu. Dan alasan kedua, hasil akhir yang baik
kita juga yang akan menikmatinya, bukan Allah. Kalau Allah yang menikmatinya, ya mungkin bolehlah, masih pantaslah. Ada alasan lah bagi kita untuk merasa berjasa. Tapi Allah nggak menikmati apa-apa. Tanpa kita pun Allah bisa kok membuat dakwah ini berkembang, membuat agama ini tersebar bisa tanpa kita. Maka dengan dua alasan itu kita tidak pantas merasa berjasa, berperan besar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan yang terselenggara lewat kita. Karena semuanya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada Islam, dan kita tidak akan pernah mendapat petunjuk jika tidak dianugerahi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita ini tidak akan dapat petunjuk jika tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua tanpa terkecuali kita-kita dalam kondisi tersesat kecuali orang yang kuberi hidayah, maka mintalah hidayah itu kepadaku. Ahdikum, aku akan berikan kamu hidayah. Maka kita jadi paham dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut bahwa kondisi asal manusia itu adalah tersesat, tidak tahu jalan, tidak tahu arah yang bisa menuntunnya, yang bisa menghantarkannya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang kasih tahu, kita nggak akan tahu. Sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, secerdas apapun kita, semua kembalinya kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu mana yang berhak untuk dapat hidayah, mana yang tidak. Mana yang pantas untuk dapat hidayah, mana yang tidak. Walaupun mungkin seseorang dalam penilaian kebanyakan orang, pantas nih orang dapat hidayah. Tapi kalau Allah bilang nggak pantas, ya nggak. Kalau menurut Allah nggak pantas, ya nggak pantas, nggak akan dapat hidayah. Contohnya siapa? Paman Nabi SAW, Abu Thalib. Kurang besar apa jasanya kepada Nabi Muhammad SAW? Beliau merawat, mengasuh sedari kecilnya Nabi Muhammad SAW sampai menjadi seorang Rasul pun masih dijaga oleh Abu Thalib. Itu kan jasanya luar biasa besar. Namun demikian ternyata Abu Thalib dalam penilaian Allah enggak pantas dapat hidayah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bahwa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah kepada siapapun, kepada orang yang kau cintai. Dalam ayat ini yang sedang dibicarakan berarti siapa tadi? Abu Thalib. Nabi kan sayang banget sama Abu Thalib. Karena memang pamannya ditambah jasanya yang sangat luar biasa. Kamu nggak bisa. Sekalipun itu orang yang kamu cintai, kamu nggak bisa dapat memberikan hidayah. Dan mungkin akan muncul di benak sebagian orang, kok kayaknya nggak adil ya. Ada orang seluar biasa besar jasanya kepada Nabi Muhammad SAW, kok malah nggak dapat hidayah. Kok malah mati di atas kekafiran. Maka di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah itu. Menurut kita Abu Thalib pantas, berhak, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala tidak, karena alasan yang Allah tahu sementara kita tidak tahu. Intinya hidayah yang kita nikmati sekarang, yang kita rasakan sekarang merupakan pemberian, karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jaga dan selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita sekarang sudah mendapatkan hidayah itu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala membuat kita wajib membaca Al-Fatihah di dalam salat kita, di mana mau enggak mau kita pasti akan mengucapkan ihdina as-siratal mustaqim. Ya. Padahal kita udah di atas Islam, alhamdulillah. Kita udah di atas sunnah juga, alhamdulillah. Tapi kok masih terus-terusan ihdina. Kita minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tambahan hidayah itu. Karena masih banyak hal yang belum kita ketahui. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja
seorang hamba yang pasti diberi hidayah oleh Allah masih minta hidayah kok. Masih minta hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdini illa ant. Ya Allah, hidayahilah aku, tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang dapat menunjukkan kepadaku akhlak yang baik, yang terbaik kecuali hanya Engkau ya Allah. Lihat, Nabi saja masih minta hidayah itu kepada Allah. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk, dan tidak ada yang bisa membuatku jauh dari akhlak yang buruk itu kecuali hanya Engkau ya Allah. Dan begitu juga ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis yang lain yang menjelaskan, mengajari kita bagaimana cara kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta terus hidayah itu kepada Allah. Nabi SAW mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib doa juga, meminta hidayah kepada Allah. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, hidayahilah aku, tunjukilah aku, wasaddidni, dan luruskan, tepatkan segala langkahku, keputusanku, ucapanku. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan oleh kita sebagai umatnya. Pada intinya, semua hidayah ini adalah merupakan karunia dari Allah Ta'ala, maka janganlah kita bersikap sombong merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara karunia dan nikmat Allah bagi umat ini adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat kita. Sudahlah kita diberi hidayah, ditambah pula dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin luar biasa tuh karunia Allah Subhanahu wa taala buat kita. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Apa karunia itu? Yaitu ketika Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, hadhil minnatul latim tannallahu biha ala ibadihi akbarun ni'ami bal asluha wa hiya al-imtinanu 'alaiha bihadzal rasulil karim alladhi anqadhahumullahu bihi minadh dhalalah. Dan karunia ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada para hambanya. Bahkan ini merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala dan pokok segala macam karunia yang Allah berikan kepada setiap hamba. Wahiyal imtinanu alaihim, yaitu karunia pemberian Allah terhadap para hamba dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Yang dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Allah pun menyelamatkan kita dari ketersesatan. Dengan adanya hidayah, dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat beliau sallallahu alaihi wasallam, kita bisa jadi tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita jadi tahu mana petunjuk, mana kesesatan. Ini sama persis seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat Ansar. Beliau mengatakan, ya ma'syaral ansar, alam ajidukum dhalalan fahadakumullahu bi. Wahai kaum Ansar, bukankah dulu aku menjumpai kalian dalam kondisi tersesat? Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya lewat diriku, lewat kehadiranku di tengah-tengah kalian. Maka adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wasilah, merupakan jembatan kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga ditambahkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, selain nikmat diutusnya seorang rasul,
Nikmat berikutnya juga yang datang bersamaan adalah Rasul ini Allah tunjuk dari kalangan umat manusia. Rasul ini Allah tunjuk, Allah pilih dari kalangan umat manusia. Jadi udah dua nikmat besar sekaligus. Nikmat pertama dihadirkannya seorang Rasul. Nikmat kedua, Rasul itu adalah seorang manusia. Beliau mengatakan, ay min jinsihim liyatamakkanu min mukhatabatihi wa su'alihi wa mujalasatihi wal intifa'i bihi. Yaitu seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Supaya apa? Supaya bisa untuk diajak bicara. Supaya bisa untuk diajak konsultasi. Supaya bisa diajak untuk duduk bersama. Supaya bisa juga untuk dijadikan sebagai suri teladan. Ya. Karena beliau seorang manusia yang mau nggak mau pasti akan ada muamalah antara sahabat dengan beliau karena sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Hingga untuk bisa menimba ilmu, meneladani beliau SAW akan lebih maksimal. Padahal Allah Subhanahu wa taala bisa-bisa saja mengutus Rasulnya ini bukan dari kalangan manusia. Dari kalangan malaikat saja. Bisa Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin Allah ciptakan makhluk yang baru yang kita nggak tahu namanya. Dia bukan manusia, dia bukan jin, dia bukan malaikat. Makhluk yang baru khusus seorang Rasul. Bisa. Tapi tentu tidak seefektif ketika Rasul itu Allah Subhanahu wa ta'ala pilih dari kalangan umat manusia. Di mana beliau juga mengalami apa yang kita alami. Beliau juga merasakan apa yang kita rasakan. Apakah beliau tidak bersedih? Beliau bersedih karena beliau manusia. Apakah beliau tidak marah? Beliau marah karena beliau manusia. Ya. Apakah beliau tidak bercanda? Beliau bercanda karena beliau manusia. Nah, dengan seperti itu kan kita bisa semakin menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Ya. Jadi bertubi-tubi sebenarnya subhanallah. Ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala utus Rasulnya, Rasulnya pun dipilih dari kalangan umat manusia itu sendiri. Ya, hingga mudah bagi kita untuk meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga senada dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya yang lain, "Qul innama ana basyarum mislukum." Dalam suratul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, sampaikan kepada umatmu, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa sama seperti kalian." Ya. Beliau bukan makhluk yang baru, bukan juga seorang malaikat, bukan pula bangsa yang lain, tapi beliau adalah manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Dan tidaklah kami mengutus para utusan sebelum kamu, melainkan para utusan itu juga makan makanan, juga berjalan di pasar-pasar. Artinya sama seperti kalian, itu juga merupakan nikmat dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura." Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu seorang rasul kecuali dari kalangan laki-laki manusia. Ya. Maka ayat yang satu dengan yang lain sama-sama menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia dan dipilihnya beliau sebagai rasul, sebagai utusan Allah merupakan kenikmatan tersendiri bagi kita. Ya, tadi sudah jelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian juga Syekh Abdul Rahman bin Nasir rahimahullahu taala mengatakan, "Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Wa yuzakkihim. Di antara peran Rasul tersebut, utusan tersebut adalah yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Menyucikan dari apa? Minasyirki wal ma'asi war radzaili wasairi masawi. Menyucikan jiwa mereka dari keyakinan-keyakinan kesyirikan, amaliyah-amaliyah kesyirikan, ucapan-ucapan kesyirikan. Itu kita disterilisasi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita disucikan juga oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari kemaksiatan, dari segala hal-hal yang rendahan. Ya, di mana nanti insyaallah kita akan semakin merasakan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, ya.
Kita diajari oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga baik-baik sikap kita. Bahkan dalam kondisi se-ekstrim sekalipun, ketika ada orang yang mengajak kita untuk kelahi, kita diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menahan diri, tidak meladeninya dengan mengucapkan inni shaim, maaf saya sedang puasa. Ya, ini kan hal yang luar biasa mulia sekali. Diajari oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita udah enggak ragu lagi dan bukan suatu hal yang samar lagi bagi kita bahwa segala yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu pasti membawa kebaikan dan menjauhkan kita dari kemudaratan. Jadi mensucikan kita yang pertama dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sekalipun dahulu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ay la ya'rifuna at-tariqal musila ila rabbihim. Di mana dulunya manusia itu tidak tahu mana jalan yang akan menghantarkan dia kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, dia enggak tahu. Bal wala ma yuzakkin nufusa wala yutahhiruha. Dia pun bahkan enggak tahu bagaimana cara membersihkan dirinya dari segala noda dosa dan kemaksiatan. Bal ma zuyyina lahum jahluhum fa'aluh walau naqadha dzalika uqulal alamin. Bahkan dahulunya mereka melakukan hal-hal yang begitu rendahan, yang begitu identik dengan kebodohan, walaupun itu jelas-jelas hal yang sangat-sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia, seperti perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata yang buta terbuka, menjadikan telinga yang tuli mendengar, membuka kalbu yang terkunci mati. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menunjuki orang yang sesat, memuliakan orang yang hina, menguatkan orang yang lemah, serta menyatukan orang dan kelompok setelah bercerai-berai bermusuhan. Dan ini benar memang, ya. Kita bisa dapati semua fakta ini ada pada umat manusia, di mana ajaran-ajaran beliau benar-benar membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia, membawa kedamaian juga. Ya, id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Dahulunya kalian bermusuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala persatukan hati kalian. Dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang tadi, dipersatukannya hati, ya, kaum Al-Aus dan Al-Khazraj adalah dengan dihadirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Rasulullah SAW bersabda lagi kepada kaum Ansar, alam ajidukum dhalalan fahadakumullahu bi wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. Dan bukankah kalian dulu itu berpecah belah, bahkan saling bermusuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun persatukan hati kalian lewat kehadiranku, ya. Dan kalau kita juga mau bersatu, berusahalah sama-sama konsisten dengan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau udah, ya, mengedepankan egonya masing-masing, kepentingannya masing-masing, susah untuk bisa bersatu hati kita. Hati kita hanya akan bisa bersatu kalau sama-sama mau menerima syariat beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan hidup kita, ya, sebagai jalan hidup kita, termasuk antara suami dan istri, ya, termasuk antara anak dan orang tua, seseorang dengan tetangganya, seorang dengan kawannya, dan seterusnya. Sama-sama berusaha untuk komitmen dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada ikatan ukhuwah yang lebih kuat dibandingkan ukhuwah imaniyah, ya, dibandingkan ikatan ukhuwah imaniyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Beliau menyampaikan risalah, menunaikan amanah, serta berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan jihad yang sebenar-benarnya, hingga kematian datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sementara umat manusia masuk ke dalam agama Allah Azza wa Jalla dengan berbondong-bondong. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan memberikan ganjaran yang lebih besar atas jasa beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita, melebihi ganjaran yang pernah diberikan oleh Allah kepada seorang nabi karena berjasa kepada umatnya. Dan ini yang memang sudah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan segala amanah yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan itu dipersaksikan oleh para sahabat, ya.
sahabat radhiyallahu anhum memberikan kesaksian bahwa Anda wahai Rasulullah SAW ballaghtar risalah. Anda sudah menunaikan, menyampaikan risalah ini. Wa addaital amanah. Anda juga sudah menunaikan amanah yang Allah percayakan kepada Anda. Wa nasahtal ummah. Dan Anda juga terus memberikan nasihat kepada umat. Hal ini dipersaksikan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Dan persaksian sahabat tidak mungkin keliru. Kenapa? Karena persaksian sahabat itu sudah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah meridhai mereka. Meridhai mereka artinya menerima keislaman mereka. Bahkan ketika mereka masih hidup, pernyataan itu sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kalau kita masih harus nunggu. Apakah Islam kita ini, iman kita ini, agama kita ini, ibadah kita ini, amal soleh kita ini terima atau enggak? Kita masih nunggu. Nanti hari penghakiman, hari perhitungan Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Kalau sahabat enggak, mereka sudah mendapatkan pernyataan itu ketika mereka masih hidup. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ayat-ayatnya yang menjelaskan bagaimana kondisi imannya para sahabat tersebut lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekalipun mereka dalam kondisi sebaik itu, mereka terus tidak jadi orang yang semaunya sendiri, ya. Mereka sudah Allah katakan if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Sahabat-sahabat yang hadir dalam perang Badar, Allah firmankan kepada mereka, sekarang berbuatlah sesuka kalian. Aku sudah pasti ampuni dosa-dosa kalian. Sudah sebegitu pun enggak ada yang memanfaatkan. Wah, mumpung nih udah dapat ampunan dari Allah, lakuin apa yang mau dilakuin, enggak ada, ya. Kalau kita udah sikat semuanya, ya, dapat kayak gitu. Jadi emang Allah tuh tahu mana yang pantas, mana yang enggak pantas, ya. Sebaik-baiknya orang di masa kita ini, kalau kita mungkin ketemu ada orang baik banget, ya akhlaknya macam-macamnya baik sekali, ya. Tapi tetap aja enggak bisa ngalahin baiknya sahabat-sahabat Nabi SAW. Buktinya apa? Dia enggak dipilih sama Allah untuk jadi kawan Nabi Muhammad SAW, hidup semasa dengannya, berjuang dengannya, ya. Suka duka bersama Nabi SAW, dia enggak kepilih, ya. Yang kepilih ya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Tatkala Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama yang Dia ridhai untuk menjadi agama bagi umat ini, Allah menurunkan ayat kepada Nabi-Nya dalam rangka mengingatkan beliau dan umatnya terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Yaitu firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Ini ayat yang sungguh luar biasa, agung sekali. Pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menyempurnakan agama itu, ya. Telah menyempurnakan agama Islam ini, Allah Subhanahu wa taala juga telah mencukupkan nikmatnya dan Allah Subhanahu wa taala telah meridhai Islam sebagai agama bagi kita, ya. Bahkan sampai orang Yahudi pun pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya, ya, ada sebuah ayat yang selalu saja kalian baca, yang seandainya ayat tersebut diturunkan kepada kami, pasti akan kami jadikan hari diturunkannya ayat itu sebagai hari raya kami, ya. Sampai sepahami itu orang Yahudi bahwa ayat ini ayat yang sungguh istimewa. Ayat yang sungguh spesial yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, bahwa Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita tidak perlu ragu lagi, tidak perlu berasumsi-asumsi lagi, benar apa enggak ya ini agama? Jangan-jangan salah lagi. Jangan-jangan keliru lagi. Enggak perlu. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa agama Islam ini adalah agama yang benar. Adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak perlu kita ragukan akan kebenarannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, akbaru ni'amillahi taala ala hadhil ummah. Hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah. Islam ini, ya, adalah nikmat terbesar bagi umat ini. Haitsu akmala Allah Ta'ala lahum dinahum.
Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam ini bagi kaum muslimin. Fala yahtajuna ila dini ghairihi. Maka kaum muslimin, umat ini, umat Nabi Muhammad SAW ini tidak membutuhkan lagi agama-agama yang lain. Ya, tidak perlu lagi tuh apa namanya istilahnya fikih lintas agama, udah nggak perlu. Ya, kan pernah ada yang mengkampanyekan itu. Ya biasa orang-orang liberal ya. Dulu namanya apa? Jaringan Islam Liberal ya. Terus kemudian ganti nama jadi JIN ya. Jaringan Islam Nusantara ya. Sama aja masih nggak laku alhamdulillah ya. Gonta-ganti nama ya. Hakikatnya itu juga sebenarnya ya. Nah mereka menginisiasi hal itu ya. Fikih lintas agama. Ya. Yang ada mah cuma antar madhab saja ya. Muqaranah bainal madzahibil fiqhiyah yang ada ya, perbandingan antara mazhab-mazhab fikih yang ada, antara fikih Hanafiyah ya atau Malikiyah atau Syafi'iyah atau Hambaliyah itu saja. Nah, kalau mereka kebablasan ya, nyebrangnya sampai lintas agama ya, lintas agama. Beliau mengatakan fala yahtajuna ila dini ghairihi. Maka manusia tidak membutuhkan lagi agama selain Islam. Wala nabiyyi ghairihi, dan tidak membutuhkan lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun pada hari besar umat Islam. Hari berkumpulnya kaum muslimin yang paling agung, yaitu hari dilaksanakannya wukuf di Arafah. Ini sebagaimana penjelasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merespon ucapannya orang Yahudi tadi. Sungguh aku tahu di mana ayat itu turun, kapan dan jam berapa. Ya. Ayat itu turun di hari Arafah, di sore hari Arafah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang bertepatan dengan hari Jumat sebagai hari raya umat Islam setiap pekannya. Umat manusia telah berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat mendengar langsung ayat ini dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun mengetahui betapa besarnya karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa agama ini, dan Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan dan memilihnya untuk mereka. Jadi momennya sungguh luar biasa ya, yaitu ketika haji besar. Kaum muslimin, para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga yang tahu turunnya ayat ini bukan cuma segelintir orang saja, sebagaimana ayat-ayat yang lain biasanya cuma beberapa orang saja yang tahu, yang hadir sedang bermajlis bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayat ini turun ketika sedang wukuf di Arafah, ya. Ditampakkan kepada beliau malaikat Jibril alaihissalam, kemudian turun ayat ini, dan saking beratnya tunggangan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai tidak mampu berdiri, ya. Tunggangan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya harus duduk menderum karena saking beratnya kondisi yang terjadi ketika menerima wahyu berupa turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi memang momen diturunkannya ayat kepada Nabi Muhammad SAW adalah momen yang sangat berat dirasa. Ya, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Ya, bahkan sahabat sampai menceritakan Nabi SAW biasanya itu sampai bercucuran keringat. Padahal hari itu, malam itu adalah malam yang sangat dingin. Saking beratnya momen-momen menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka perjuangan beliau itu sungguh luar biasa, menerima dari Allah bukan perkara yang mudah, kemudian menyampaikan lagi kepada umat manusia bukan juga perkara yang mudah, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tetap teguh di dalam melaksanakan, mengemban amanah yang dipercayakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka jangan pelit-pelit untuk salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak-banyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga para sahabat pun mengetahui bahwa Allah Azza wa Jal telah memilih mereka untuk mengibarkan dan menyebarkan panji-panji agamanya, berjuang dan berkorban di jalannya, baik dengan jiwa maupun dengan harta dan raga, dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah mengatakan wa raditu lakumul Islam madina. Aku sudah ridhoi agama Islam ini sebagai agama bagi kalian. Dan ayat itu benar-benar disaksikan langsung oleh para sahabat. Siapa yang enggak bahagia coba? Dapat pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala,
pihak zat yang memang pernyataannya sangat ditunggu-tunggu. Ya, kita itu kalau melakukan suatu kebaikan kan pengennya ada penilaian. Dan ketika penilaian itu kita inginkan, pasti kita menunggu-nunggu. Begitu penilaian itu keluar dan hasilnya baik, kita pasti bahagia. Padahal penilaian itu mungkin dari sesama manusia. Penilaian dari atasan kita, penilaian dari orang tua kita, penilaian dari anak-anak kita, dari pasangan kita. Mereka kasih penilaian yang bagus. Mereka kasih testimoni yang bagus buat kita. Terkait sikap kita, kinerja kita, akhlak kita, dan seterusnya. Kita pasti bahagia. Lah para sahabat yang ngasih penilaian kepada mereka bukan sembarangan pihak, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana enggak bahagia? Para sahabat mendapatkan kemuliaan tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umat ini, yaitu karena mereka telah membawa bendera jihad dan dakwah, menyampaikan dinullah di atas dasar ilmu, sehingga Islam menyebar di berbagai penjuru dunia dan cahaya Islam menerangi belahan timur dan barat bumi ini melalui perjuangan para sahabat dan kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memelihara, menjaga keutuhan agama Islam ini. Salah satunya lewat dijaganya keutuhan Al-Quran. Hingga sampai hari kiamat nanti Al-Quran itu tidak akan bisa berubah. Tidak akan bisa diubah-ubah. Kalaupun ada yang mengusahakannya pasti akan gagal. Pasti akan diketahui dengan mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan hal ini di dalam firman-Nya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran. Maka kami jugalah yang akan memeliharanya, yang akan menjaganya. Ya, pernah ada sebuah video tentang seorang ahli sejarah begitu yang mengumpulkan ya kitab-kitab samawi. Dia kumpulkan ada kitab Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Dia dapati Taurat ada berbagai versi. Ya, Injil juga ada berbagai versi. Al-Quran cuma ada satu. Entah yang Taurat, entah yang Injil satu dengan yang lain tidak saling sama. Ya, berbeda-beda. Hingga semua tidak bisa dipastikan keautentikannya. Cuma Al-Quran yang satu versi saja. Dan itu menunjukkan bahwasannya keutuhan Al-Quran ini memang salah satu bukti saja. Akan memang betul-betul dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan salah satu hal yang membuat Al-Quran ini terjaga adalah dimudahkannya kita untuk menghafalnya. Ya, dimudahkannya kita untuk menghafal Al-Quran. Ya, hatta anak-anak, ya, usia yang masih muda bisa menghafal Al-Quran. Hatta bukan orang Arab sekalipun. Coba antum hafalin ini sehalaman aja nih. Nih, yang bukan Al-Quran nih. Nggak bisa. Karena ini bukan ucapannya Allah, ini ucapannya manusia. Ya, cuma satu paragraf aja deh, nggak usah sehalaman. Susah bagi kita. Tapi coba kita baca Al-Quran yang udah lancar bacaannya. Sama-sama kasih waktu 10 menit. Insya Allah yang baca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran udah bisa menghafalnya. Ya, ada 2 orang kita kasih challenge begitu ya. Kamu hafal ini satu paragraf. Kamu hafal ayat Al-Quran ini setengah halaman. Sama-sama kita kasih waktu 10 menit. Kedua orang ini sama-sama bisa membacanya dengan lancar. Yang menghafal ini bisa membaca Latin dengan lancar. Yang menghafal Al-Quran bisa membaca Arab dengan lancar. Kasih waktu 10 menit. Insya Allah yang menghafal Al-Quran akan lebih selesai lebih dulu. Ya, bahkan mungkin ini nggak bisa-bisa. Ya, ada lagi yang salah. Ya, tidak sebagaimana Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakannya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Ya, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk zikr, diingat, dihafal. Ya, adakah yang meragukannya? Ya, kalau mungkin susah, mungkin ya karena memang daya ingat kita yang sudah mulai melemah. Tapi nyatanya kita bisa hafal Al-Fatihah. Ya, surat-surat pendek walaupun ya Al-Ikhlas, Al-Kautsar itu aja ya. Seenggaknya kan kita hafal. Ya. Belum lagi ada yang bahkan 30 juz hafal. Dan usia mereka masih anak-anak. Ya, usia mereka masih anak-anak. Maksud Allah memelihara agama Islam adalah Al-Quran maupun As-Sunnah. Terpelihara keduanya tetap dijaga. Bahkan As-Sunnah pun yang menjadi sumber kedua agama Islam juga dijaga keutuhannya oleh Allah. Ya, Al-Quran dijaga dengan dimudahkannya menghafal dan seterusnya. As-Sunnah pun ya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
lewat hafalan-hafalan para penghafal hadis-hadis Nabi SAW dan lewat adanya ilmu periwayatan hadis, ya. Sehingga para ulama hadis mengatakan laulal isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Kalau bukan karena ada ilmu periwayatan hadis, ya tentunya setelah izin dari Allah, tentulah setiap orang akan berkata sesuka hatinya sendiri. Kemudian dia nisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan begitu entengnya. Tapi dengan adanya ilmu periwayatan hadis, ya, ilmu sanad hadis, tidak bisa sembarangan orang mengklaim ini adalah ucapannya Nabi. Ini adalah perintahnya Nabi. Akan dicek nanti semuanya. Ya, akan dicek nanti semuanya benarkah itu bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan. Al-Qur'an dijaga, sunnah pun dijaga, hingga dengan terjaganya kedua sumber tersebut terjagalah agama Islam ini, ya. Dari kerusakan, dari perubahan dia akan selalu utuh, bahkan dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu min ummati ta'ifatun zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku ini yang teguh konsisten di atas kebenaran, walaupun banyak orang yang menyelisihinya, mereka tidak terpengaruh sama sekali, ya, dengan orang yang menyelisihinya atau orang yang menghinakan mereka. Mereka berpegang teguh terhadap kebenaran hingga kebenaran itu pun akan terus ada ila an ya'tiya amrullah, sampai datangnya nanti putusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Sampai di sini kajian kita, insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.